ada satu kekuatan positif di semesta ini yang tak terbatas kekuatannya, yang disebut dengan cinta. Cinta yang saya maksud bukan rasa perasaan. Itu hanya bagian kecil saja dari cinta. Cinta yang saya maksud adalah the power, daya. Dan cinta itu sesungguhnya adalah kekuatan positif. Kita semua dilahirkan oleh cinta, dan kita lahir untuk menjadi cinta, dan seharusnya kita hidup dengan cinta. Mari kita awali pagi ini dengan cinta, dan mari kita isi hari ini dengan cinta. Maka sudah dipastikan hadiahnya pasti cinta. Start the day with love, fill the day with love. Siapapun yang mengawali paginya dengan cinta dan mengisi hari-harinya dengan cinta, hadiahnya sudah tidak usah diragukan lagi, adalah cinta itu sendiri. Itu sebabnya Al-Quran mengajarkan sesuatu yang sangat menakjubkan. Ada dua kalimat Ar-Rahman, Ar-Rahim diulang dua kali di permulaan dan di tengah, yaitu di Quran surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim. Jadi pesan cintanya dari Allah, awalilah hidupmu dengan cinta dan isilah hidupmu dengan cinta, maka akhirnya pasti cinta. Dan di akhir Quran surat Al-Fatihah tidak ada lagi Ar-Rahman, Ar-Rahim, karena cukup mengawali dengan cinta, diisi dengan cinta, akhirnya itu pasti cinta. Jadi akhir itu sudah merupakan akibat dari sebab yang ditimbulkan oleh kita. Oleh karena itu saya selalu menekankan kepada kita semua, kalau berdoa jangan cuma untuk kelompok kita. Kalau mau berdoa jangan cuma untuk keluarga kita, kampung kita, negara kita, janganlah. Berdoa itu coba untuk seluruh makhluk saja, bahkan bukan sekedar yang kelihatan, karena yang namanya makhluk itu sekarang banyak di sekitar kita, makhluk yang tidak sedang memiliki tubuh, sedang menunggu antrian untuk memiliki tubuh yang baru. Siapa tahu yang disebut dengan makhluk itu adalah orang tua kita, ayah kita, ibu kita, anak kita yang sudah meninggalkan kita, leluhur kita, semua orang yang telah menjadi marga lantaran kita ada di sini. Pernahkah kita menyapa mereka? Karena mereka itu tidak pernah mati, tidak ada yang namanya kematian, hanya berpisah saja ruhnya. Bukankah orang-orang yang meninggal itu menghembuskan napas terakhir? Kemana napas terakhir dihembuskan? Bukankah ke sini juga? Sedekat itu sebetulnya kalau kita sadar. Oleh karena itu, selamat datang di ruang kesadaran, baik sahabat yang datang langsung di tempat ini maupun sahabat-sahabat yang sekarang ikut online, baik di live TikTok maupun di YouTube. Karena sekarang yang sedang mendengarkan kajian ini ada ribuan orang di luar sana. Itulah teknologi, karena kalau semua datang ke sini tidak akan cukup untuk menampungnya. Yang datang di sini itu bagus, yang tidak datang di sini juga bagus. Semuanya adalah baik-baik saja. Tidak ada baik dan buruk. Karena baik dan buruk hanya penilaian pikiran kita sendiri. Oleh karena itu, mari kita bersyukur hari ini kita masih diberikan pinjaman kehidupan, dan semoga pinjaman kehidupan ini menyadarkan kita bahwa di balik pinjaman kehidupan sesungguhnya sang pemilik kehidupan masih akan menggunakan kita
untuk menjadi kepanjangan tangannya, menyampaikan cinta kasihnya kepada semua makhluk. Mari kita bertekad mulai saat ini tidak boleh ada orang yang berkurang kebahagiaannya bertemu dengan kita. Tidak boleh ada orang yang berkurang ketika mendengarkan kata-kata kita. Tidak boleh ada orang yang terluka lagi hatinya ketika berjumpa dengan kita. Jadilah sumber cinta, sumber sukacita, sumber ulas asih, sumber kedamaian, sumber ketentraman bagi semua makhluk. Percayalah sama saya, kalau kita sudah menjadi sumber cinta, jangankan manusia, tumbuh-tumbuhan bahkan seekor semut pun merasa aman dengan kehadiran kita. Oleh karena itu, mari kita sampaikan rasa hormat yang setinggi-tingginya kepada Dia sang pemilik semesta yang telah mengizinkan kita hidup saat ini dengan penuh kesadaran. Mari kita puji Dia bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mari kita mohon ridho dan restunya. Semoga Allah meridhoi, memberkahi, dan terutama membukakan pintu kecerdasan kita, membukakan segala tirai yang menutupi pandangan kita dengan wajah sucinya. Dan oleh karena itu mari kita sapa asmanya dengan kelembutan dan cinta seraya membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian kita hari ini izinkan saya untuk menyampaikan pendahuluan melalui Quran surat Asy-Syu'ara, Quran surat yang ke-26. Kenapa saya mengajak kita semua untuk memahami ini? Karena sesungguhnya kita itu punya 5 tubuh. Tubuh kita yang pertama namanya tubuh spiritual, spiritual body. Itu yang paling puncak itu. Di bawah tubuh spiritual kita diberikan yang namanya intuitive body, yang disebut dengan tubuh intuisi. Di lapis yang ketiga kita diberikan yang namanya mental body, yang disebut dengan tubuh mental. Itu berhubungan dengan pikiran, baik pikiran sadar maupun pikiran bawah sadar. Di level yang keempat, lebih kasar lagi, kita oleh Allah diberikan yang namanya energy body, tubuh energi. Dan yang paling kasar, yang paling bawah, yang kelihatan wujudnya, itu yang disebut dengan physical body, yang disebut dengan tubuh fisik. Jadi urutan yang pertama adalah spiritual body, turun menjadi yang kedua adalah intuitive body, yang ketiga adalah mental body, yang keempat adalah energy body, dan yang terakhir yang paling kasar itu yang disebut dengan physical body, tubuh fisik. Kalau tubuh yang paling atas tadi spiritual body sehat, maka semua tubuh yang 4 bawahnya akan sehat. Nah berbeda, kalau tubuh fisiknya sehat, tidak ada pengaruh pada 4 tubuh yang di atasnya. Makanya orang-orang di seluruh dunia sekarang ya sedang gandrung dengan istilah kesehatan holistik. Holistik dari kata whole. Whole itu artinya seluruhnya. Jadi kesehatan holistik itu kalau kita ingin sehat tubuhnya, maka sehatkan yang pertama adalah tubuh spiritualnya, spiritual body. Kalau berbicara tentang spiritual, itu ada kaitan dengan jiwa. Oleh karena itu, ya, yang disebut dengan sakit jiwa oleh masyarakat pada umumnya sebetulnya itu kurang tepat. Yang terjadi kan sebetulnya adalah stres, lalu pikiran tidak terkendali. Jadi yang namanya sakit jiwa itu adalah jiwa kita ini kotor, jiwa kita ini kering kerontang.
Karena selama hidup kita, jiwa kita sama sekali tidak dihiraukan. Kita terlalu fokus dalam hidup ini mengurusi aspek physical body, yang namanya tubuh fisik ini. Jadi bisa jadi orang kelihatan seperti sehat saja, padahal jiwanya kotor. Jadi yang disebut dengan orang gila sebetulnya oleh masyarakat ya, itu bukan sakit jiwa sebetulnya. Itu ada masalah sebetulnya dengan otaknya. Ada ketegangan, ada stres di situ. Jadi jiwa itu, ya, jiwa itu bagian dari ruh. Jadi ruh itu ada 3 bagian dalam ilmu agama, terutama dalam agama Islam. Ketika kita berbicara ruh, itu ada 3 bagian. Bagian yang pertama adalah nurullah. Bagian yang kedua adalah Nur Muhammad. Bagian yang ketiga adalah Nur Insan. Itu yang disebut dengan jiwa. Jadi Nur Insan itu yang disebut dengan diri pribadi kita yang sejati. Nah, kenapa jiwa itu sakit? Karena jiwa ini tidak mendapatkan asupan nutrisi baik dari Nurullah maupun dari Nur Muhammad. Artinya jiwa ini berdiri sendiri, tidak terakses dengan alam-alam tingginya. Nah, jiwa yang semacam ini yang disebut dengan jiwa kegelapan. Nah, jiwa yang semacam ini sebetulnya yang disebut dengan sakit. Bisa jadi, mohon maaf, kelihatan orang beraktivitas, beribadah, tapi jiwanya kotor. Nah, jiwa yang kotor itulah sebetulnya yang disebut dengan jiwa yang sakit. Dan ternyata riset membuktikan orang yang tubuh spiritualnya tidak sehat, ternyata 4 tubuh yang di bawahnya, baik itu tubuh intuisi, tubuh mental, tubuh energi, dan tubuh fisiknya kelihatan tidak sehat. Nah, oleh karena itu, kalau kita berbicara orang sakit, jangan terfokus pada sakit fisik sebetulnya. Tubuh fisik yang sakit itu hanya akibat sebetulnya dari 4 tubuh di atasnya sakit. Oleh karena itu, ya, tubuh fisik ini ketika diobati biasanya, ya, dikasih obat hanya untuk menghilangkan rasa sakit sementara, dan besok lusa sakit lagi. Kenapa? Karena penyebab timbulnya sakit itu sama sekali tidak diurus. Jadi tubuh fisik ini sakit gara-gara 4 tubuh yang lainnya sakit. Jarang ya orang ketika tubuh fisiknya sakit kemudian dia menata jiwa. Oh, saya sadar bahwa tubuh fisik saya sakit akibat dari tubuh spiritual saya sakit, tubuh intuisi saya sakit, tubuh mental saya sakit, tubuh energi saya sakit. Maka yang diperbaiki adalah 4 tubuh itu. Jarang. Ketika sakit kepala pasti minum obat penghilang sakit kepala, betul nggak? Nggak pernah ya kemudian cari orang minta bantuan, ini saya sakit kepala, kayaknya jiwa saya sakit deh. Jarang. Padahal itu benar, ya. Semua sakit yang ada di tubuh fisik ini hanya pesan cinta, dan pesan cintanya adalah tolong perbaiki tubuh Anda yang lain, karena tubuh fisik ini hanya menjadi akibat dari sakitnya tubuh-tubuh yang lain. Nah, banyak orang yang tidak sadar kalau dirinya sakit. Karena dia menganggap yang namanya sakit itu adalah sakit di tubuh fisik. Padahal 4 tubuhnya itu tidak sehat. Nah, itulah yang akan kita bahas saat ini. Nah, oleh karena itu saya akan memulai dari Quran surat Asy-Syu'ara ayat yang ke-77. Bisa dilihat di layar monitor. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa innahum aduwwul li illa rabbal alamin. Karena sesungguhnya apa yang kamu sembah itu adalah musuhku kecuali Tuhan semesta alam. Jadi sepanjang kita belum bisa menyembah Tuhan semesta alam, karena kita tidak tahu Dia, tidak kenal Dia, maka dapat dipastikan selamanya kita akan menyembah yang selain itu. Bahkan orang ya ketika dia itu mungkin sembahyang, ketika ditanya siapa yang Anda sembah, pasti akan mengaku saya menyembah Allah. Untung aja Allah tuh nggak pernah ribut, Allah tuh nggak pernah comel. Coba kalau Allah punya mulut, lalu langsung Allah bicara, enak aja kata Allah.
Sepanjang kamu sembahyang, kamu tidak menyembah aku, karena yang kamu ingat bukan aku. Untung aja Allah nggak comel. Betul apa tidak? Makanya selingkuh kepada Allah yang disebut dengan syirik, itu sebetulnya hanya akibat. Syirik itu akibat kita tidak tahu dan kenal kepada Dia. Maka siapapun yang tidak berusaha tahu dan kenal kepada Dia, selamanya dia sesungguhnya menyembah musuhnya Allah. Dan itu menjadi sumber penyakit. Jiwa kita tidak mendapatkan asupan. Ketika jiwa tidak dapat asupan, tidak dapat nutrisi, maka jiwa pasti sakit. Sama seperti tubuh fisik kita. Kalau tubuh fisik kita tidak dapat air, tidak dapat makanan yang bergizi, makanan yang sembarangan, kan tubuh fisik pun sakit. Tubuh spiritual, tubuh intuisi, tubuh mental, tubuh energi, ketika mereka tidak mendapatkan nutrisi yang sesungguhnya, sakit juga. Cuman jarang orang merasakan sakit di dimensi itu. Itu aja. Dan setelah kajian ini, saya berharap kita semua bisa jujur pada diri sendiri. Oh, ternyata sakit saya bukan hanya di fisik saya, tetapi tubuh yang lain pada diri saya pun ternyata perlu saya perbaiki, karena itu tidak disadari selama ini. Paham sampai sini? Oke, lanjut dulu. Pelan-pelan ya ngajinya. Alladzi khalaqani fahuwa yahdini, yaitu Tuhan yang telah menciptakan aku, maka Dialah yang menunjuki aku. Kemudian ayat yang ke-79, walladzi huwa yut'imuni wa yaskini, dan Tuhanku yang Dia memberi makan dan minum kepadaku. Ayat yang ke-80, wa iza maridtu fahuwa yasfin, dan apabila aku sakit, Dialah yang menyembuhkan aku. Jadi ayat ini menyatakan bahwa sakit itu bukan takdir. Sakit itu bukan pemberian dari Allah. Apalagi sakit itu katanya warisan, genetik. Aduh, itu menghina leluhur kita. Kan ada orang yang kemudian, kenapa kamu sakit? Oh, ini sudah genetik, keturunan. Bukankah kita sudah menghina leluhur kita sendiri dan seenaknya mengatakan sakit saya ini adalah genetik? Betul, saya yakin bahwa genetik itu ada. Dan ternyata genetika itu tidak permanen. Genetika itu tumbuh atau tidak tumbuh terserah pola kita. Mungkin saja semua kita ini mewarisi kanker, mungkin. Tapi kanker ini bisa tumbuh atau tidak tergantung diberi nutrisi atau tidak. Kan sebetulnya itu yang ngasih nutrisi bukan orang tua kita, kan diri kita sendiri. Sekarang belajar mengambil tanggung jawab. Kalau ada apa-apa, jangan menyalahkan pihak lain. Sakit saja masih menyalahkan leluhur kita. Dia yang telah berjasa melahirkan kita, Dia yang telah menjadi marga lantaran untuk kelahiran kita. Boro-boro mengembalikan cinta kasih kepada mereka. Bahkan sakit yang diderita oleh kita pun ditempuhkan sama leluhur kita. Luar biasa kita ini. Cuman tidak disadari. Cerita tentang begini, ini bukan cerita bohong. Karena setiap saya masuk di kelas holistik, ketika saya sedang ngasih terapi, sedang menjadi healer, saya sedang menterapi orang-orang yang sakit, dan saya wawancarai satu persatu. Ternyata banyak sekali yang menyangka satu, sakit itu takdir dari Allah. Seakan-akan Allah ngasih penyakit. Makanya kadang-kadang kita kalau berdoa juga seenaknya. Semoga Allah mencabut penyakit yang sedang saya derita. Kalau Allah yang mencabut seakan-akan kita sedang menuduh Allah yang menanam. Betul apa tidak? Sedangkan ayat ini mengatakan wa iza maridtu fahuwa yasfin, dan apabila aku sakit, Dialah yang menyembuhkan aku. Allah itu hanya membantu kita menyembuhkan. Dan ketika menyembuhkan, berarti Allah memproses sakit kita menjadi sembuh. Jadi sebetulnya Allah itu luar biasa. Oleh karena itu, ya, ketika kita sedang diproses, semua penyakit kita ikut prosesnya Allah. Contoh, sakit di jiwa kita diproses oleh Allah. Prosesnya seperti apa?
Mohon maaf. Karena kita tidak sadar jiwa kita sakit, kita asik dengan urusan dunia. Untuk sementara waktu, semua yang dititipkan kepada kita diambil dulu oleh Allah. Lewat kebangkrutan, ditipu orang, usaha gagal, macam-macam judulnya. Tapi intinya itu adalah proses sebetulnya. Karena Allah ingin menyembuhkan jiwa kita yang sakit. Dan rata-rata orang baru sadar bahwa jiwanya sakit setelah kebangkrutan yang luar biasa, baru mengalami kebangkitan. Maka jadi kelas spiritual seperti ini hampir dapat dipastikan jarang orang yang sedang berada di puncak kejayaan duniawi. Nasib saya memang seperti itu. Jarang orang yang sedang di puncak duniawi datang ke tempat ini, jarang. 99% di kelas spiritual ada orang-orang yang sedang mengalami masalah keluarga, penyakit fisik, kebangkrutan ekonomi, dan macam-macam. Dan kita mengira itu musibah, padahal judul musibah dari kita sendiri, yang sebenarnya Allah sedang memproses supaya kita sembuh dan menyadari bahwa kita sakit di dimensi itu. Saya ketemu orang-orang yang sakit di kelas camp holistik. Lalu pertanyaan saya begini, biasanya akhir-akhir sesi, seneng gak dapat pelajaran dari saya? Oh, seneng sekali. Kenapa seneng? Saya sekarang jadi sadar betapa selama ini hidup saya nggak karu-karuan. Saya kurang bersyukur, bla bla bla, macam-macam. Oh, kalau begitu seneng dong ketemu saya. Oh, seneng sekali, saya bersyukur sekali bisa ketemu, dan saya bisa sadar tentang kehidupan saya yang kurang tepat selama ini. Alhamdulillah. Coba ingat-ingat, yang mengantarkan kalian ketemu saya itu siapa? Allah? Bukan. Yang mengantarkan kalian ketemu saya itu sakit yang sedang kalian derita. Kalau nggak sakit ya ketemu saya. Sekarang coba bilang, terima kasih sakit, karena denganmu aku diantarkan pada orang-orang yang berkesadaran. Kalau aku nggak sakit, aku tidak akan ketemu dan belajar kesadaran. Jadi sebetulnya yang akan mengantarkan kita kepada Allah bisa jadi segala sesuatu yang sangat kita benci dalam hidup ini. Yang akan mengantarkan kita kepada Allah bisa jadi sesuatu yang sangat kita tidak sukai dalam hidup ini. Kita baru bisa menerima yang tidak disukai itu setelah kita menyadari ternyata saya diantarkan pada kesadaran ini oleh sesuatu yang tidak saya sukai. Ada orang yang harus kehilangan 800 miliar loh baru ketemu saya. Dan setelah ketemu saya kemudian belajar kesadaran, memiliki perspektif kehidupan yang baru. Karena perspektif kehidupan, sudut pandang terhadap kehidupan itu yang akan mengantarkan kita pada surga secara psikologis. Dan kita akan menemukan kedamaian ketika memiliki sudut pandang yang bagus terhadap kehidupan. Contoh, masa lalu itu tidak bisa diubah, tapi cara memandang masa lalu bisa kita ubah saat ini. Ketika kita bisa mengubah cara pandang kita pada masa lalu kita, saat itu kita menemukan kedamaian. Padahal masa lalunya tidak berubah, tapi cara pandang kita yang dirubah, ternyata kedamaian lahir dalam diri kita. Sudut pandang itu hanya bisa berubah ketika kita meningkat kesadarannya. Dan kita meningkat kesadarannya ketika kita bersentuhan dengan orang-orang yang berkesadaran. Dan kita baru bersentuhan dengan mereka yang berkesadaran setelah kita mengalami berbagai macam penderitaan, tekanan, dan kebangkrutan. Bukankah itu yang kita benci yang telah mengantarkan kita pada kesadaran itu? Betul? Makanya saya sering mengatakan Allah selalu menunggu di tempat yang kita tidak suka. Dan semakin kita menolak yang kita tidak suka, maka kita semakin terjauh dari Allah. Padahal semua yang kita tidak suka bisa jadi adalah proses. Tetapi apa yang terjadi? Malah kita protes. Bukan menikmati proses,
Bukan menerima proses, malah kita protes. Nah, ketika kita banyak protes daripada menikmati proses, bersiap-siaplah kita akan semakin tenggelam dalam penderitaan kita sendiri. Itulah kenapa judul kita hari ini adalah proses dan protes. Ini baru judulnya. Paham ya? Nah, bedanya tipis proses dengan protes itu. Ya, hanya beda S dengan T. Tetapi dalam pelaksanaannya membuat kita menderita sangat signifikan kalau kita salah memandang kedua istilah ini. Yuk kita masuk dulu sebentar. Saya buka dulu dengan sebuah pendahuluan. Orang sukses paham tentang proses, orang gagal lebih banyak protes. Jadi kalau kita dalam hidup ini nggak sukses-sukses, sebetulnya sederhana, karena kita belum sepenuhnya menerima proses. Kita lebih banyak protes. Jadi saya kasih tahu ya, penyebab kita gagal dalam hidup ini banyak protes. Gagal dalam rumah tangga itu karena banyak protes. Karena tidak pernah sadar kalau berumah tangga itu kan ada rumah dan tangga. Rumah itu tempat berlangsungnya kehidupan, tangga itu untuk naik. Nah, kehidupan cuma dua, karena hidup itu dualitas. Kadang senang, kadang tidak senang. Kadang mendapatkan yang kita ingin, kadang mendapatkan yang tidak kita ingin. Pasti hidup akan selalu begitu. Itu namanya rumah. Jadi rumah itu seperti itu. Ya. Di ruang tamu ada kebahagiaan, di tempat tidur sudah ada kesedihan. Karena bahagia dan sedih itu ternyata serumah, saimah. Dan kalau kita hanya bisa menerima kebahagiaan, tidak bisa menerima kesedihan, berarti kita membelah rumah kita jadi dua. Kita sudah melanggar hukum alam. Tetapi di rumah kita ada tangga, tangga itu buat naik. Terserah kita mau naik atau mau turun. Itu urusan kita, karena tangga fungsinya cuma dua. Kalau gak naik, ya turun. Ya Allah, kasihlah kepada saya pasangan yang sabar. Ya, didengar tuh sama Allah. Itu input namanya. Begitu ada input, proses berjalan. Dan setelah proses, tujuannya adalah output, produk. Makanya istilah input, proses, dan output atau produk itu kan sudah menjadi istilah teknik. Begitu kita bilang, ya Allah, pasangkan aku, jadikanlah aku orang yang sabar. Langsung input itu diterima oleh Allah dan Allah proses. Maka kita akan dipasangkan dengan orang yang akan memproses supaya kita sabar. Siapa orang itu? Jelas orang yang tidak sabar. Begitu kita sudah memasuki input, proses, maka dipertemukanlah dengan orang yang tidak sabar. Karena lewat mereka kita akan diproses menjadi orang yang sabar. Outputnya adalah orang yang sabar. Tetapi kita protes. Loh, kok pasangan hidup saya begini? Dikiranya kalau kita minta ya Allah jadikan orang yang sabar, akan dipasangkan dengan yang sabar atau mual sabar. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang selalu diam dan bisa mendengar lebih banyak. Maka pasti akan dipasangkan dengan orang yang cerewet. Proses berjalan. Dan hadirnya orang yang cerewet akan membuat kita diproses menjadi orang yang banyak mendengar. Karena kalau kita dipasangkan dengan yang cerewet, habiskan waktu sama dia. Cuman kita tidak sadar kalau itu adalah proses. Yang terjadi adalah protes. Maka outputnya tidak pernah sukses.
Makanya dari hidup ke hidup ya gitu-gitu saja, tidak tambah dewasa, tidak tambah bijak, karena tidak mengerti mekanisme semesta bekerja. Itulah bodohnya kita selama ini. Ada orang datang sama saya, dia itu satpam, bilang sama saya, ya ayah bisa nggak didoakan? Didoakan apa? Saya ingin jadi orang kaya. Ya saya balik tanya, emang kamu siap jadi orang kaya? Ya saya tanya dulu, dikiranya jadi orang kaya itu gampang, karena belum pernah kaya. Saya pernah bertanya orang yang sudah kaya, ternyata orang kaya itu banyak yang susah, apalagi nggak kaya. Apa sih susahnya orang kaya? Orang biasa susahnya cuma kekurangan. Orang yang kaya susahnya lebih gawat, takut kehilangan kekayaannya. Kan tingkat stresnya lebih tinggi. Makanya orang stres jarang orang biasa, kebanyakan orang kaya. Ini menurut hasil riset saya ya, jadi saya pakai data. Paham ya? Nah, tadi kan minta apa? Ini satpam ini minta sama saya didoakan supaya jadi orang kaya. Makanya saya tanya, sudah siap memang jadi orang kaya? Karena belum pernah punya pengalaman jadi orang kaya, dikiranya jadi orang kaya itu enak. Padahal pasangka-sangka hidup itu. Ya itulah, kayak katak dengan semut, dialog. Kata nih, kata semut, enak ya jadi katak. Kamu itu bebas, bisa loncat sana, loncat sini, sesuka kamu. Sedangkan saya bawa badan saja ini, ya bungkus ini sudah berat. Boro-boro bisa leluncatan juga maneh. Sedang dialog seperti itu, tiba-tiba burung elang datang, dek, diambil tuh katak, dibawa terbang. Baru tersadar tuh si siput itu. Saya bersyukur punya tubuh seperti ini. Ketika burung elang datang, tadi saya ngelok aja ke dalam, sembunyi di rumahnya. Dia membandingkan dirinya dengan katak tadi, siput itu. Kenapa? Katak bisa loncat ke sana kemari, sedangkan saya jalan saja merangkak lama. Tetapi dia punya bungkus. Ternyata Tuhan itu menciptakan makhluk, semua punya kelebihan sekaligus juga punya kekurangan. Itulah yang namanya kesempurnaan. Jadi dialog katak dengan siput tadi itu cukup mengakhiri bahwa hidup tidak bisa dibandingkan. Tugas kita dalam hidup menjadi diri sendiri. Lanjut, yang minta kaya tadi. Ya udah, begitu dia bilang siap jadi orang kaya, ya sudah. Saya tidak kasih wiridan apa-apa, saya tidak kasih baca itu baca ini, saya juga nggak pernah ngasih begitu, apalagi janji-janji pahala. Ya cuma saya salamin aja, udah salaman. Semoga kamu jadi orang kaya. Al-Fatihah. Sudah ya, hayang kumaha deui. Dikiranya saya harus menekung gitu ngadoain dia, itu sudah doa. Mau apa lagi? Sudah pisah, nggak ketemu saya lagi. 2 minggu dari itu dia telepon saya, nyalahin saya, nyesel katanya, minta doa sama ayah. Kenapa? Saya dipecat ayah. Alhamdulillah, saya bilang. Tambah kesel sama saya. Sudah dipecat jadi satpam, malah saya bilang alhamdulillah, karena saya tahu proses sudah mulai berjalan. Jadi yang tadi saya bilang semoga jadi orang kaya, inputnya sudah masuk, proses sudah berjalan. Karena proses sudah berjalan, ya tentu syarat untuk menjadi orang kaya tong gawe di dinya wae. Ya dipecat dulu, itu proses awal. Kan saya tanya, berapa gaji kamu? 700.000 ayah. Mahi henteu, kalah tobat cicilan.
ari gawe di dinya wae. Makanya satu proses sudah berjalan, dipecat dari pekerjaan. Saya jelaskan, kalau kamu nggak dipecat, terus kapan kamu jadi orang kaya? Kerja di orang itu hanya menyiapkan masa depan orang. Tapi kalau kerja sendiri menyiapkan masa depan kamu, wah baru terperanjat. Berarti saya harus jadi pengusaha, yes. Tapi modalnya gimana ayah? Duh maneh mah. Geus menta doa, menta modal. Oh, udah, datang ke rumah. Nih saya jimatin, saya kasih uang. Saya kasih uang gak besar, 500.000. Pokoknya mah sok mahikeun sing bisa. Saya kasih tahu, adik saya pernah saya kasih modal 15.000, dagang bubur, sekarang udah punya toko, 3 anaknya sekolah di luar negeri. Ya asalnya bubur, berikutnya nambah, ada lontongnya, berikutnya dagang lagi ini, berikutnya ada sayur, berikutnya sekarang jadi bandar. Gitu, dari 15.000, kalau bisa. Dan ternyata dia setelah saya kasih modal 500.000, dia betul-betul jadi pengusaha. Gak susah hidupnya. Jadi kita ini sering protes pada saat proses. Setuju? Sekarang kurangi protes. Sadari kalau itu adalah proses. Cuman kita sering tidak mengerti. Itu aja bodohnya kita. Paham ya? Oke. Berlian berharga karena proses. Betul apa tidak? Untuk jadi berlian itu kan prosesnya tidak mudah. Ditempa oleh alam, diberi tekanan yang hebat. Setelah jadi permata pun jadi batu, digosok sampai harus keluar. Cantiknya itu. Betul apa tidak? Jadi kalau kita nggak mau digosok, nggak mau diproses, ya sudah, jadi Doraemon aja. Alam ini tidak pernah menyalahi, karena alam ini bekerja dengan hukum, dan alam ini selalu memproses semua input yang datang pada alam. Cuman saat kita diproses, kita banyak protes. Akibatnya proses terhambat oleh protes. Apa yang terjadi? Output tidak jadi apa-apa. Tadi kita diproses jadi orang apa? Jadi orang kuat. Ya tentu saja kita akan dihadapkan pada situasi yang menguatkan kita, dihadapkan pada masalah yang besar, dihadapkan pada bisnis yang menyulitkan. Kan mau jadi orang kuat katanya. Ayo, mau jadi orang hebat? Terima proses. Dan setiap proses itu pasti perubahan menuju kepada yang hebat. Yang ketiga, ikuti alurnya, nikmati prosesnya, karena Tuhan tahu yang terbaik untuk kita. Percaya deh, Dia yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, gak mungkin amat menyengsarakan kita, gak mungkin. Cuman saat proses berlangsung, ya tentu saja ada berantakannya dulu, tapi sabar, nikmati prosesnya. Kan kita juga mau rehab rumah, berantakan dulu, betul nggak? Bocor dulu, banyak kebul, jangan protes. Kan pengen rumah kita bagus. Kan nggak mungkin rehab rumah tiba-tiba jelek bagus, nggak mungkin, melanggar hukum alam. Nah, kita sering tidak sabar ketika berada di proses. Makanya saya sudah bilang di kajian sebelumnya, perubahan itu sulit di awal, berantakan di tengah, tapi pasti indah di akhir. Percaya sama saya. Saya ingin memiliki jiwa yang kuat, yang tidak bergantung kepada orang, yang menjadi diri saya sendiri. Saya ingin terbang sendiri, ingin menjadi diri sendiri. Prosesnya tidak mudah.
Burung kalau satu terbang sendiri pasti terbangnya enak. Sekarang burung dua, ikat sayapnya, cenah ngapung, nggak bisa. Makanya kalau kita mau terbang, gunakan sayap kita. Jangan ingin barang-barang dengan sayap orang. Nggak usah bergantung pada siapapun. Terbang aja. Jadi diri sendiri. Kita sering ewuh pakewuh. Inginnya bersama aja. Padahal datang ke sini sendiri, nanti pulang juga sendiri. Ketika menjalani proses, nikmati sendiri. Oke. Jangan jadikan proses orang lain sebagai tolak ukur untuk proses kita, karena itu sudah pasti berbeda. Henry Ford yang menciptakan mobil Ford Amerika, dia adalah orang pertama yang menikmati kesuksesan di bidang otomotif. Ford. Dan ketika banyak orang yang mendatangi dia, tolong ajarkan saya, ingin sesukses Anda. Apa yang dia katakan? Jangan melewati tanggaku untuk membuat aku sukses. Karena tanggamu dengan tanggaku berbeda. Lewati aja tanggamu sendiri. Kamu sudah punya kesuksesan sendiri yang berbeda dengan aku. Nah, kita ini sering meniru-niru orang. Ingin menjadi orang, tidak mau menjadi diri kita sendiri, sehingga kita tidak percaya diri dengan jalan kita. Kita lebih suka mengikuti jalan orang, memfotokopi perjalanan orang. Jangan terlalu banyak ikut seminar sukses. Bohong itu. Walaupun yang bicaranya sudah sukses, kita tidak bisa lewat jalan dia. Jalan dia untuk dia, jalan Anda untuk Anda. Dan setiap kita sudah dikasih jalan sendiri-sendiri oleh Allah untuk sukses. Ketika kita mengikuti jalan orang, kita akan tenggelam. Personal genius zone kita, bakat kita, keunggulan kita akan tenggelam dalam fotokopi orang. Jangan jadi fotokopi. Makanya hidup itu tidak usah menjadi siapa-siapa. Jadi dirimu sendiri saja. Enak itu. Itulah surga. Surga itu kalau kita sudah bisa mencapai diri kita sendiri, jadi diri kita sendiri. Hanya karena proses kita lebih lama dari orang lain, bukan berarti kita gagal. Nah, kita sering membandingkan. Kok orang lain kayaknya cepet ya, kok saya kayaknya lama. Padahal jalan Anda dengan jalan orang lain memang berbeda. Jangan dibandingkan. Anda sudah punya jalan sendiri. Akibatnya jalan di sini pindah deui, jalan di dieu pindah deui. Akibatnya pindah-pindah jalan. Orang tekun di jalannya, Anda pindah-pindah jalan. Akibatnya apa? Ya Anda nggak jalan-jalan. Di situ-situ saja, tidak mengalami kemajuan. Saya dulu waktu kecil saya ngitung, kalau Quran itu 6.236 ayat. Saya ngitung itu, kalau sehari satu ayat, ya sudah, saya nanti usia sekian, saya sudah hafal semuanya. Dan saya tekun saja di jalan itu, dan betul, di usia yang saya hitung, saya hafal semuanya. Baru hafal di tingkatan itu, tapi saya tidak puas dengan hafal, karena hafal itu bukan keterampilan hidup. Keterampilan hidup itu di atas hafal, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, mensintesa pengetahuan sehingga menjadi produk yang siap pakai untuk diterapkan. Itu baru yang namanya keterampilan hidup. Maaf ya, banyak yang hidup tetapi tidak terampil hidup. Itu yang menyebabkan kita hidupnya begitu-begitu saja. Maaf ya. Paham sampai sini? Oke, ini masih pendahuluan. Sabar ya. Saya sedang memproses Anda semua. Jangan protes. Ya. Makanya selesai kajian ini langsung hilangkan kebiasaan protes. Apapun yang terjadi nikmati, itu adalah proses. Allah sedang mengantarkan kita untuk mencapai tujuan yang lebih baik. Menurut Allah, bukan menurut kita. Itulah bedanya pikiran Allah dengan pikiran kita.
Hidup adalah proses terus menerus untuk memperbaiki diri. Jadi sebetulnya hidup ini adalah proses yang terus menerus. Ujungnya adalah memperbaiki diri. Nih saya kasih tahu. Kalau ada orang yang mengatakan Allah menghukum kita, salah. Kalau ada orang mengatakan Allah mengazab kita, salah. Kalau ada orang mengatakan Allah mengutuk kita, salah. Memangnya Allah punya sifat begitu? Kan yang punya sifat begitu kalian. Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Allah itu cuma menegur kita supaya kita tambah baik. Jadi sebetulnya itu proses belajar. Saya heran banyak sekali ya orang yang mengatakan kalau begini kamu akan dikutuk oleh Allah, diazab oleh. Lah katanya Allah maha pengasih, maha penyayang. Saya nggak mau punya Allah yang tersinggungan kayak gitu. Sekarang perhalus bahasanya, hormati Allah yang maha pengasih dan maha penyayang itu. Dia tidak pernah menghukum kita, dia tidak pernah mengancam-ngancam kita, dia tidak pernah mengazab kita, dia tidak pernah mengutuk kita. Ketika kita mengambil sebuah pilihan, kita akan menerima konsekuensi dari pilihan itu. Dan itu hanya sekedar Allah mengingatkan kita supaya kita tambah baik. Silahkan Anda coba apapun pilihan. Anda mencuri, ada akibatnya, masuk penjara. Masuk penjara bukanlah hukuman, bukanlah azab. Allah hanya mengingatkan Anda supaya Anda tambah baik. Oh, ketika saya mengambil haknya orang, ternyata akibatnya begini. Ah, besok-besok tidak. Ternyata kalau kita jujur, yang melahirkan terang itu adalah kegelapan. Yang melahirkan kebaikan itu bisa jadi adalah keburukan. Cuman kita selama ini menolak semuanya yang kita sebut tidak suka, hanya menerima yang kita sebut suka, padahal semua adalah proses. Makanya jangan usil, jangan komentar, maafkan, biarkan. Gitu kalau sama orang. Orang melakukan itu biarkan saja, dia juga akan menerima konsekuensi kok dari perbuatannya. Dan semesta punya mekanisme sendiri untuk mengajarkan dia. Itu adalah proses belajar. Ayo, sudah pengalaman kan? Ketika kita membicarakan orang, pasti ada akibat di sini. Gak enak. Betul nggak? Kalau nggak biasa, maksudnya. Kalau biasa sih tambah enak. Tuhan membiarkan semuanya terjadi dengan satu alasan. Semua adalah proses belajar. Dan kita harus melewati semua tingkatannya. Sudah dengar kan kajian yang kemarin? Ya, kesadaran tidak bisa dicapai lewat eskalator. Kesadaran hanya bisa dicapai lewat anak tangga. Dan Anda harus melewati anak tangga satu persatu supaya mengalami semuanya. Tuhan membiarkan semua terjadi dengan satu alasan. Semua adalah proses belajar. Dan kita harus melewati semua tingkatannya. Jadi apapun yang terjadi itu realitas. Dan setiap yang terjadi pasti di belakangnya ada kehadiran Dia. Jangan dinilai baik, jangan dinilai buruk. Jangan protes. Itu adalah proses. Terima semuanya apa adanya, tanpa syarat. Kalau itu yang terjadi, kita akan cepat keluar dari penderitaan dan kita akan memasuki hari baru dengan penuh sukacita. Percaya sama saya. Yang membuat kita selalu terpuruk dan terpuruk sebetulnya karena apa? Ketika ada proses, kita bukan menerima dan menikmati proses, malah kita banyak protes. Protes itu ujungannya kan keluhan. Keluhan itu jadi doa. Makanya berhenti membicarakan yang kita tidak suka. Bicarakan yang kamu suka. Hukum tarik menarik, like attracts like, yang serupa akan menarik yang serupa. Begitu hukumnya, itu sudah hukum alam.